Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi di bidang kesehatan dan forensik. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bioteknologi di bidang pertanian, ya, yaitu pengembangan hasil produk pertanian untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, tahan hama. Terus selain itu kita juga sudah belajar tentang bioteknologi peternakan, yaitu mengembangkan hewan peternakan yang berkualitas dan tahan penyakit. Terus yang ketiga yaitu bioteknologi di bidang lingkungan, yaitu mengembangkan bakteri Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak yang ada di perairan di Indonesia, khususnya di laut. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama, yaitu buku elektronik IPA kelas 9 handout, ya, itu silakan dibuka, dipelajari sebagai tambahan, sebagai pendamping untuk mempelajari bioteknologi ini. Baik, langsung saja kita pelajari bioteknologi di bidang kesehatan dan forensik. Di kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi di bidang kesehatan dan forensik. Baik, untuk yang pertama, yaitu tentang bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Yang pertama, antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Berikut beberapa contoh antibiotik yang dihasilkan. Untuk yang berikutnya yaitu insulin sintetis. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas pada manusia. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengkode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Kemudian DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, misalkan plasmid. Kemudian selanjutnya menggabungkan potongan DNA yang mengkode gen tertentu dengan vektor tadi. Plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli mengandung DNA pengode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin ini yang dihasilkan itu dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien. Berikutnya ada yang namanya vaksin. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang.
sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus tersebut. Bakteri dan virus tersebut memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga tubuh dapat dengan segera dapat menangkal bakteri atau virus tersebut. Saat ini ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman dengan menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri dan virus tertentu. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus, namun tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adanya keseragaman dan variasi profil DNA pada satu individu. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu, pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau masih bingung. Kalau tidak, saya kasih tugas seperti biasa ya. Ini ada dua. Tugas yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang DNA fingerprinting. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan antibodi monoklonal? Jelaskan cara kerjanya. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Ya. Kalau masih ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Kalau tidak, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.